Sekarang bayar sekolah mahal, sampai perguruan tinggi mahal, sampai kuliah mahal. Coba dihitung-hitung aja, itu kan sudah dikalkulasi. Kelihatannya itulah yang kita tunggu. Karena terus terang ketika sosok RV ini bisa muncul ya, kita kan bukan nabi, semudah itu memaafkan. Makanya kalau nggak mau ketemu pun, ya memang nggak ada kewajiban. Ketemu pun jauh lebih indah, jauh lebih bagus. Kalau nggak gotok-gotokan, nggak jambak-jambakan. Lisa Mariana belum berhenti membuat kejutan. Kali ini terungkap isi gugatan Lisa Mariana yang meminta Ridwan Kamil membayar kerugian imaterial sebesar 6,6 miliar dan kerugian material senilai 10 miliar. Gugatan tersebut kini menjadi babak baru bagi Ridwan Kamil usai sidang mediasi dalam sidang gugatan perdata berakhir deadlock. Sementara itu, Ustadz Reza, salah satu pendakwah yang mengatasnamakan sahabat RK, mengaku prihatin atas skandal Lisa Mariana dan Ridwan Kamil yang menurutnya sengaja dibesar-besarkan oleh satu pihak untuk menjatuhkan pihak yang lain. Meski berbagai serangan bertubi dilayangkan pada sosok Ridwan Kamil, hal itu tidak akan membuat istrinya, Atalia, atau yang kerap disapa Ibu Cinta, mengubah perasaan dan kesetiaannya. Buktinya sampai dengan saat ini rumah tangga Ridwan Kamil dengan istrinya masih baik-baik saja. Lantas apa tanggapan Ustadz Reza sebagai orang yang mengenal Ibu Cinta atas pernyataan Lisa Mariana yang mengaku ingin bertemu dengan istri Ridwan Kamil? Stop sampai di sini. Maunya apa? Pak Ridwan Kamil tuh bijak, orang dia pemimpin, udah teruji. Dan manusianya tepat salah dan dosa. Istrinya aja mau kok maafkan. Masa kita terus-terusan menghujat? Kan rumah tangga Pak RK ini kan udah puluhan tahun. Anak yang meninggal aja usianya berapa? Jadi kita yang melihat beliau itu alhamdulillah tetap harmonis. Ya walaupun kita kan nggak boleh kepoin di dalam rumah gimana, apa bertengkar. Ya bertengkar pastilah. Pasti kan itu kan nggak bertengkar justru aneh. Justru pertengkaran itu kan karena cinta yang begitu besar ya, pastilah. Sebenarnya nggak ada kewajiban juga buat Bu Atalia ketemu ya. Jadi ngapain orang yang udah bikin kisah rumah tangga harus ditemuin. Tapi kalau mau temuin takutnya kan kita ini kadang-kadang menyingkir ini bukan kita takut, kita nggak mau berantem, nggak mau dengan konflik, nggak mau berkonflik. Jadi kadang-kadang nggak mau ketemu ini satu bentuk kematangan juga dari jadi istrinya Pak RK. Lagian kok ini orang dablek ya, udah salah. Kalau kan kembali lagi niatnya apa? Ketemu, minta maaf, sungkem, belum tentu juga dimaafin. Iya, tapi kan kita kan bukan nabi, semudah itu memaafkan. Makanya kalau nggak mau ketemu pun, ya memang nggak ada kewajiban. Ketemu pun jauh lebih indah, jauh lebih bagus. Kalau nggak gotok-gotokan, nggak jambak-jambakan. Jika ada kesempatan itu heart to heart, woman to woman, ya kalau bisa tertutup, gak usah ada media gitu. Jika Bu Cinta berkenan, ya aku nggak bisa buka di sini karena kan itu balik lagi aku bilang tertutup, heart to heart, woman to woman. Jangan terlalu licik lah, sudahlah jangan terlalu keras lah gitu loh, apalagi sih gitu. Coba ditanya deh polling bapak sebelah sana bagaimana di Jawa Barat ini gitu loh ya, semua polling. Mungkin dia bisa bohong tapi Tuhan tidak bisa bohong. Sampai saat ini mereka baik-baik saja, nggak ada masalah. Menjalin rumah tangga seperti biasa. Pak Ibu menyampaikan
bahwa menjalani persidangan ini dengan baik, jalanin aja. Ibu menghormati proses hukum, baik perdata maupun pidana. Jadi nggak ada masalah. Ini hal yang biasa lah. Ibu juga kan seorang perempuan yang tegar dan ya memang ini harus dihadapi. Dan ini kan sesuatu yang biasa, nggak ada masalah. Gugatan material dan imaterial yang dilayangkan Lisa Mariana tidak hanya mengejutkan publik, tetapi juga pihak Ridwan Kamil. Tidak main-main, Lisa Mariana meminta kerugian yang secara keseluruhan senilai 16 miliar. Bahkan saat diwawancara, Lisa Mariana tidak menolak jika pihak Ridwan Kamil mengajaknya berdamai, tentu dengan syarat yang harus dipenuhi. Namun isi gugatan Lisa Mariana sepertinya tidak akan mudah dikabulkan begitu saja. Usai kuasa hukum Ridwan Kamil mempertanyakan bukti yang dimiliki Lisa Mariana atas dasar gugatan tak masuk akal yang dimintanya. Dari situ perseteruan panas antara Lisa Mariana dan mantan Gubernur Jawa Barat itu sepertinya tidak akan menemui titik temu dalam waktu dekat ini. Dan seperti inilah reaksi kuasa hukum Ridwan Kamil atas gugatan Lisa Mariana yang dianggapnya tidak masuk akal. Kalau kami baca dalam gugatannya ada tuntutan material dan imaterial. Tuntutannya imaterial itu 6 miliar sekian, imaterial itu 10 miliar. Maaf, material itu 6 miliar sekian, imaterial 10 miliar sekian. Kemudian meletakkan sita jaminan terhadap rumah dari Pak RK. Atas tuntutan tersebut, kami berasumsi itu ngawur. Kenapa? Kalau dilihat tuntutan ganti ruginya, materialnya 6 miliar, itu menyangkut katanya, ini kan katanya, yang katanya terkait dengan jaminan pemeliharaan anak, terkait dengan kesehatan anak, terkait dengan asuransi anak, terkait dengan nafkah anak. Pertanyaan besarnya hanya satu, itu anak siapa? Sudah ada nggak tes DNA-nya? Kok berani mengklaim di dalam gugatannya bahwa RK harus bertanggung jawab terhadap ganti rugi material? Itu kan terkait anak dan segala macam. Lalu anak siapa? Kan begitu. Nah, kalau mereka menyatakan dalam gugatannya bahwa sudah jelas itu anak hubungan antara penggugat dan tergugat, ya buktikan dulu kebenarannya secara hukum. Kalau misalkan emang harus damai ya harus sesuai gitu loh. Pendidikan anakku sampai nanti kuliah, sampai di perguruan tinggi lah ya, sampai menikah lah ya gitu, diwalikan gitu. Sekarang bayar sekolah mahal, sampai perguruan tinggi mahal, sampai kuliah mahal. Coba dihitung-hitung aja, itu kan sudah dikalkulasi. Kami anggap itu gugatan halunisasi. Enggak, sekalian aja dituntut 50 miliar. Sekalian aja dituntut 50 miliar. Enggak ada. Jadi menurut kami dasar hukum ganti rugi material sama materialnya itu halunisasi. Enggak benar, keliru dan tidak punya dasar hukum. Apa yang dituntut itu ya sekali lagi ya nggak benar lah, keliru itu, keliru besar itu. Nggak mungkin ya kalau nggak punya duit gitu kan, walaupun udah disita kan juga pasti ada lah res-resannya, Mbak. Sikap Ridwan Kamil yang tetap pada pendiriannya menolak bertemu dengan Lisa Mariana membuat mantan model majalah dewasa itu geram alang kepalang. Bagaimana tidak, sepanjang sidang gugatan hingga mediasi tidak sekalipun Ridwan Kamil hadir di persidangan. Barangkali atas hal itu pula, Lisa Mariana bertekad menemui istri Ridwan Kamil, Atalia, alias Ibu Cinta. Hal itu ia ungkap saat disinggung mengenai mediasi yang berakhir deadlock lantaran Ridwan Kamil tidak hadir dan hanya diwakili kuasa hukumnya. Dan seperti inilah kekesalan Lisa Mariana atas sikap Ridwan Kamil yang kembali mangkir pada saat sidang mediasi beberapa waktu yang lalu.
Kalau mau ngomong sibuk, semuanya orang juga sibuk gitu loh. Tapi kan ya kan yang menantang tes DNA dia, yang bilang sebagai warga negara Indonesia yang baik dan bermartabat apa segala macem. Tapi dia juga yang mangkir. Sangat penting karena kalau di mediasi itu prinsipal harus hadir, kata Bang Markus, kuasa hukum saya. Begitu. Dia tuh 15 menit loh ke PN. Apa sih sibuknya? Kalau kemarin sih masih mau ngomong baik-baik aja ya. Mau salaman malah. Kalau sekarang tuh pengen gini. Kenapa baru datang sekarang sih gitu kan? Kayak gregetan gitu. Jangan mangkir terus lah. Yang bilang bermartabat kan Anda gitu kan. Jadi kalau pihak sebelah masih mempersoalkan ketidakhadiran Pak Ridwan Kamil, itu menurut kami itu mengada-ada. Mengada-ada kenapa? Karena kan Pak Ridwan Kamil sudah memberikan surat kuasa. Sudah memberikan surat kuasa kepada kuasa hukum, tim penasihat hukum untuk menghadiri mediasi. Itu jelas ada. Kemudian Pak Ridwan Kamil sudah membuat surat secara tertulis kepada hakim mediasi bahwa beliau tidak bisa hadir karena alasan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Kasus dugaan perselingkuhan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana hingga diduga mempunyai seorang anak yang saat ini sedang dipermasalahkan, mendadak muncul pihak ketiga, yakni Revelino dan Ayu Aulia. Keduanya disebut-sebut sebagai saksi mahkota atas laporan yang dibuat Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana. Kini berembus kabar jika dalam waktu dekat Revelino akan muncul ke tengah publik untuk menjelaskan jika dirinya ayah biologis dari anak yang sudah dilahirkan Lisa Mariana. Lantas apa tanggapan kuasa Ayu Aulia dan Revelino mengenai kabar tersebut? ini agak sensitif ini saya menjawabnya. Yang jelas begini, sekali lagi mohon maaf teman-teman, Revelino itu ada orang yang berspekulasi menjelaskan bahwa Revelino ini ada di suatu tempat, itu tidak masalah bagi saya. Adapun bahwa LM itu sendiri menyampaikan Revelino itu kan di penjara segala macam, silahkan. Yang jelas Revelino itu ada. Dan yang kita bahas di sini bukan masalah Revelino itu di mana. Kejadian di 2021 yang dituduh LM itu sebagai anak RK, dan LM tanpa sadar bahwa di 2021 juga dia pernah meyakinkan anak tersebut adalah anak daripada klien kami. Itu persoalannya. Bukan persoalannya LM itu dia nggak penting. Yang jadi persoalan ialah awal 2021 sampai anak itu 26 Januari 2022 itu lahir. Itu yang menjadi persoalan. Sebelum dia meyakinkan RK bahwa itu adalah anak RK, dia meyakinkan kepada klien kami. Kelihatannya itulah yang kita tunggu. Karena terus terang ketika sosok RV ini bisa muncul ya, dia akan bercerita sebetulnya sebelum tanggal beberapa Juni, 1 Juni atau 2 Juni 2019 itu ya, ketika diklaim bahwa memang itu ada kejadian yang di Windham, Palembang atau 3 hari 2 malam penuh adegan quote yang menurut saya itu cerita stensil ya, karangan belaka. Jadi dia kan bercerita sebetulnya siapa sih sosok si LM ini sebenarnya, kegiatan apa saja yang sebetulnya dia lakukan untuk mencari pencahariannya dia sebelum ketemu yang mangsa yang besar yang namanya RK ini. Nah, patut diduga memang motivasinya itu. Makanya saya pikir ya kita nggak bisa menepikan Revelino ini nggak penting. Ini penting sekali. Inilah yang menarik, masyarakat disajikan bahwa sebetulnya perjuangan orang itu sedemikian hebohnya. Bayangkan, untuk mencapai satu popularitas yang sangat luar biasa di Indonesia tuh caranya memang ada yang positif, ada yang negatif. Memang secara kemanusiaan Ayu ini ya melihat
bahwa perjuangannya si Lisa ini untuk mendapatkan apa yang diinginkannya ini sangat luar biasa loh. Menurut saya nih kalau zaman dulu ini benar-benar menempuh gunung yang sangat terjal ya kan untuk mencapai keinginannya. It's not easy. Saya salut juga karena berapa kali saya juga berbicara sama sahabat saya, saudara saya namanya Sunan Kalijaga, dia bilang ini anaknya beneran loh, ini anaknya beneran asli loh. Saya bilang ya memang asli udah lahir, saya bilang, tapi kita lihat motifnya itu. Makanya saya bilang inilah keahlian dari para penasihat hukum, para pengacara itu dinilai dari cara penanganannya. Karena kenapa strateginya dari awal memang pilihannya adalah untuk meredam. Nah, karena kalau kita lihat dari ini semua, sebetulnya kesalahan yang paling mendasar si Lisa Mariana adalah dia itu dengan nggak tahu ya sembrononya ya, mungkin agak konyol juga, dia respon terburu-buru tanpa perhitungan apapun. Dipikirnya dengan mempermalukan RK, dia akan langsung tutup ini perkara. Tapi salah, karena si RK sama Bu Atalia sudah punya satu keyakinan bahwa yang dilawan ini orang yang kurang sehat, jadi makanya nggak dilayanin, kan gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.